Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah, dititipkan kita umur usia banyak-banyak untuk gunakan untuk beribadah kepada Allah. Ibadah itu akan menyelamatkan kita hidup di dunia, di alam barzah, lebih-lebih di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dititipkan iman, jaga iman itu sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati kecuali mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan berpegang akidah yang yakin percaya yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allazi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, menciptakan hidup. Untuk apa ada hidup, ada mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat siapa orang yang paling baik amal perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum umat Islam berperang dengan Yahudi. Di mana letak perang sekarang? Itulah di Palestina yang sedang melawan Israel laknatullah alaih. Saudara kita banyak yang wafat, saudara kita banyak yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia mempertahankan hartanya. Bagaimana ini ya Rasulullah, kalau ada orang mengambil harta saya, apa yang harus saya lakukan? Pertahankan, lawan. Adakan perlawanan dengan orang yang mengambil hartamu. Jangan ditinggalkan begitu saja. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya terbunuh ya Rasulullah mempertahankan harta itu, bagaimana nasib saya? Maka engkau akan masuk surga. Kalau orang itu yang terbunuh ya Rasulullah karena dia ingin mengambil harta saya, maka orang itu masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sedang dihadapi oleh saudara kita di Palestina. Dia mempertahankan haknya, dia mempertahankan hartanya. Itu harta, wahai hadirin, wahai jamaah. Bagaimana dengan tanah yang diambil tanah yang diambil oleh Israel laknatullah alaih? Harta saja disuruh dipertahankan oleh Rasulullah. Bagaimana kalau tanah yang diambil oleh tentara Israel laknatullah alaih itu? Disitulah keistimewaan Palestina untuk kita bantu. Kenapa kita harus membantu Palestina? Karena banyak keistimewaan yang harus kita pahami tentang Palestina. Apa keistimewaannya? Menurut sebagian kata para ulama berkata bahwa ardul mahsyar itu nanti letaknya di Palestina. Ketika manusia yaumul ba'as dibangkitkan dari alam barzahnya,
dikumpulkan beramai-ramai. Disitulah di Palestina itulah yang menjadi ardul mahsyar kata sebagian para ulama. Disitulah juga nanti Nabi Isa akan turun, disusul juga Imam Mahdi akan turun. Lalu Imam Mahdi disuruh didorong oleh Nabi Isa untuk mengimami solat. Saat itulah orang muslim yang beriman kepada Allah ikut solat bersama Imam Mahdi bersama Nabi Isa. Dia akan berjuang bersama Nabi Isa melawan orang-orang kafir, orang-orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Yahudi. Yahudi itu sudah menanam pohon gharqad. Pohon gharqad itu menurut kepercayaan mereka akan melindungi, akan menyelamatkan nyawa mereka. Sedang ditanam pohon gharqad itu oleh orang-orang Yahudi. Ketika orang Yahudi bertempur di belakang pohon gharqad itu, apa yang terjadi? Pohon gharqad itu bisa bicara. Wahai orang yang beriman, wahai orang muslim, wahai orang yang bersama Nabi Isa bersama Imam Mahdi, bunuhlah orang Yahudi, dia sedang bersembunyi di belakangku. Begitu kata pohon gharqad. Saudaraku yang hari ini masih hidup, dititipkan iman, dititipkan pikiran, dititipkan hati oleh Allah. Innas sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan ditanya, disoal, dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Matamu menyaksikan, telingamu mendengar, hatimu merasakan bagaimana pedihnya, perihnya perjuangan saudara kita yang ada di Palestina. Dia memperjuangkan, dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala karena takut negaranya, tanahnya diambil oleh Israel laknatullah alaih. Banyak mereka yang mati syahid, anak-anak kecil dibombardir, anak-anak kecil yang tak berdosa, yang semestinya dia menjadi penghafal Al-Quran, yang semestinya dia menikmati kebahagiaan-kebahagiaan di waktu kecil. Bahkan mereka tak punya hati lagi, anak-anak kecil dibombardir, perempuan-perempuan banyak yang syahid. Mereka tidak lagi peduli pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kau bunuh perempuan tua atau anak kecil, begitu kata Rasulullah. Tapi Israel laknatullah alaihi ini, dia tidak lagi berperi kemanusiaan. Dia manusia yang terlaknat, manusia yang tidak punya hati lagi. Begitu kejamnya dia, tidak ada lagi perasaan sebagai manusia. Maka hari ini saudaraku, tidak perlu menjadi seorang muslim untuk menolong Palestina. Cukuplah engkau menjadi manusia, pandai merasakan perasaan orang lain, pandai merasakan penderitaan saudaranya, karena dia memang sedang dijajah, dia sedang berada dalam kesulitan yang besar, dia sedang memperjuangkan haknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bantu mereka dengan hartamu. Janji Allah, orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Orang yang berinfak di jalan Allah maka akan diganti oleh Allah, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Mana qasad sadaqatun min mal. Orang yang bersedekah sebenarnya tidak akan berkurang hartanya, karena harta itu nanti likulli mri'in tahta dhillis sadaqatihi, akan menjadi naung, akan menjadi naungan untuk orang itu, akan menjadi penyelamat ketika tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan dia. Hartanya nanti dapat menghindarkan dia dari siksaan api neraka Jahannam, dari jilatan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Di mana letak keimananmu, mana hatimu untuk Palestina saudaramu? Dipertanyakan keimananmu kalau engkau tak membantu, tak menolong dengan harta. Apa kata Rasulullah? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kamu tidak beriman sampai kamu mencintai saudaramu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Iman kita dipertaruhkan di hadapan Allah.
Kalau kita tidak mencintai saudara kita yang ada di Palestina, maka iman kita perlu dipertanyakan. Dengan donasi uang yang sudah engkau bantu untuk saudaramu, akan dibelikan selimut anak Palestina yang kedinginan, akan dibelikan air bersih, maka akan mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Iza matal insan inqata'a amaluh. Kalau manusia itu mati, maka putus seluruh amal perbuatannya, kecuali ada yang tak putus sedekahun jariyah, sempat bersedekah jariyah, sempat menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma akalta fa abnaita, ya kau makan akan busuk, wa ma labista fa ablaita, yang kau pakai akan lapuk, wa ma tasaddaqta fa abdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir dan jangan putus asa. Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan rezeki kepadamu. Rezeki yang sudah dikeluarkan, diinfakkan untuk saudaramu yang ada di Palestina akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.